Good day mates. Oke, ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia dan bersama dengan rekan saya Said Maulana. Said Maulana. Oke, apa kabar Said? Alhamdulillah, ibu sendiri gimana Bu? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah Said, kita mau bahas marketing mix series lagi nih. Jadi selain kemarin kita sudah bahas produk, Iya. kemudian price ya, Coldplay. Coldplay. Nah hari ini kita akan bahas tentang marketing mix series yang lain yaitu promotion. Oh asik banget nih kayaknya nih. Iya, karena kan kalau di marketing mix series itu ada produk, price, place, promotion ya. Kita sudah bahas produk sama price dan hari ini kita akan bahas tentang promotion. Nah, promotion tuh bisa dengan berbagai cara. Apa gitu tuh? ya. Tapi kali ini kita akan bahas spesifiknya tentang advertising Oh atau iklan. iya yang berbayar. Kira-kira iklan, kira-kira Said bisa tebak nggak kita mau bahas iklan apa? Yang lagi viral. Apa tuh? Yang ganteng-ganteng itu. Yang ganteng-ganteng yang mana tuh? Yang mana? Nicholas Saputra. Nicholas Saputra ya. Nah bener banget. Kita akan bahas tentang strategi iklannya Kenzler Crispy Chicken Nugget yang featuring Nicholas Saputra. Oh kayaknya kalau Nicholas Saputra mirip sama saya nih Bu. Aduh. Habis ini diserang sama soulmate. Diserang sama soulmate. Nah jadi mungkin identiknya malah tadi kalau Said bilang yang viral yang Nicholas Saputra gitu ya. Iya. Jadi bukan yang yang diingat bukan Terngiang-ngiangnya. Iya, bukan Kenzlernya ya, bukan merek Kenzlernya ya, tapi Nugget Nicholas Saputra gitu ya. Nah, ini salah satu strategi yang mungkin optimal nih sudah berlaku di Said gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang iklan atau advertising ini merupakan salah satu bentuk marketing communications mix berbayar. Nah digunakannya untuk membangun yang namanya awareness ya, sudah pasti. Iya, benar banget. Awareness dan mempromosikan produk perusahaan. Nah, saya tahu nggak bisa melalui apa aja tuh kalau iklan? Kalau iklan mungkin kayak media cetak ya Bu, Ya, kayak koran, majalah dan lain sebagainya. Terus juga ada broadcast media seperti radio dan TV. Terus ada media seperti telepon, elektronik media, audio tape, video tape dan juga web page. Terus juga display media juga seperti kayak billboard, poster dan lain-lain sebagainya kayak Jadi, gitu. media yang digunakan bisa bermacam-macam ya untuk bisa yang namanya mempromosikan produk dan membangun awareness. Nah di sini Kenzler bisa dikatakan sukses dalam hal membangun awareness. Saya tahu nggak kenapa? Iya, yang tadi dibilang karena iklannya ada di mana-mana Bu. Jadi si konsumen ini punya atensi sama produk tersebut. Oke, bicara tentang atensi, nah pada prinsipnya seorang individu itu memberikan respon terhadap sesuatu dimulai dari yang namanya cognitive stage dulu, yaitu attention tadi. Jadi mulai memperhatikan, wah ada produk baru nih kayaknya gitu ya. Nah setelah mereka mulai aware, selanjutnya akan masuk ke yang namanya affective stage, jadi interest dan desire. Mulai tertarik gitu ya, mulai merasa tertarik, mulai tercipta keinginan untuk mencoba produk. Dan yang terakhir masuk ke dalam yang namanya behavior stage. Jadi pada saat individu tersebut menunjukkan action dengan membeli dan mengkonsumsi produk. Jadi mereka aware dulu, harus ngerasa aware dulu, kemudian ada rasa tertarik, interest, kemudian mulai yang terakhir adalah action, membeli produk. Nah, yang ini kita sebut sebagai yang namanya AIDA model. AIDA model, oke. Betul. Nah, kemudian selain mempersuasi konsumen, juga Kenzler ini gitu ya melakukan yang namanya reminder advertising. Saya tahu nggak itu? Reminder advertising apa itu Bu? Nah jadi iklannya itu akan diulang secara terus menerus, secara berulang gitu ya, secara repetitif sehingga memunculkan atensi yang luar biasa ya dari masyarakat karena tadi ada repetisi, ada pengulangan. Ya ini saya setuju banget sih Bu, dalam satu hari iklan itu tuh bisa diulang dalam relatif jangka waktu yang pendek kan ya gitu. Bahkan saya pernah baca dalam suatu artikel bahwasannya iklan Kenzler ini semenjak tayang di YouTube sudah sampai 11 juta viewers. 11 juta viewers. Dalam waktu 12 hari. Dalam waktu 12 hari. Artinya kan berarti dalam satu harinya hampir 1 juta penonton kan. Iya itu luar biasa, itu orang semua ya 1 juta. Banyak banget gitu ya. Nah kalau kita kaitkan dengan perilaku konsumen, maka strategi yang dilakukan Kenzler ini berkaitan dengan yang namanya classical conditioning. Jadi dalam teori classical conditioning itu sebuah stimulus harus diberikan
secara terus-menerus, secara berulang gitu repetisi ya. Iya, repetisi sehingga menghasilkan pola perilaku yang sama, yang sifatnya itu otomatis. Kalau boleh saya analogikan atau saya berikan contoh kayak misalnya Said pengen bangun subuh buat sholat subuh misalnya. Buat sholat subuh kemudian pasang alarm di handphone jam berapa, jam 4:30, jam 5 gitu ya. Pasang alarm supaya bisa bangun untuk sholat subuh. Nah itu dilakukan secara terus-menerus berulang setiap hari, day by day-nya gitu ya, setiap minggu sampai mungkin bulanan gitu ya. Diulang terus seperti itu, jadi bunyi alarm bangun sholat subuh. Nah nanti akan ada masanya atau waktunya di mana tanpa ada alarm pun bangun otomatis. Udah jadi habit ya. Iya, udah jadi habit. Jadi akan secara otomatis tanpa ada stimulus lagi akan menghasilkan perilaku yang sama. Begitupun iklan. Jadi kalau misalnya ada repetisi, ada pengulangan, nanti pola perilakunya ya akan sama. Gitu ya. Makanya kemudian iklan tuh harus diulang-ulang, Said, supaya konsumen itu bisa terus ingat gitu ya. Jadi kalau misalnya cuma sekali, 2 kali, ya kalau konsumen mah lewat-lewat aja gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap hari bisa tayang berapa kali sampai 10 kali ya otomatis akan terngiang-ngiang gitu ya. Akan terngiang-ngiang di benaknya konsumen. Ya benar banget sih Bu. Canceler ini juga gak tanggung-tanggung sih Bu dalam memanfaatkan media kan. Bukan hanya media konvensional yang digunakan, media sosial pun ia gunakan. Terus juga the best partnya adalah dia menggunakan Nicholas Saputra sebagai brand ambasadornya Canceler ini. Kayak gitu Bu. Ya ini benar-benar pemilihan yang tepat ya. Iya, kalau bahasa anak zaman sekarang nggak kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng ya. Oke. Jadi benar-benar dipikirkan sama si Canceler. Ya seperti kita tahu Nicholas Saputra udah good looking ya nggak, image-nya bagus. Jadi menghasilkan atensi yang luar biasa. Tambah lagi dengan berbagai penggunaan media gitu ya. Pasang iklannya di billboard, Videotron, kemudian di public transportation, di titik strategis di Jakarta gitu ya. Jadi dalam tanda kutip seperti memaksa kita gitu ya untuk ngelihat wah ternyata ada produk baru nih dari Nicholas Saputra. Orang-orang ngiranya dari Nicholas Saputra. Iya benar, tapi ternyata Canceler ya. Malah taunya Nicholas Saputranya. Nah pemilihan brand ambassador ini juga menarik karena karena sebenarnya kan nugget ini kan yang sering dikonsumsi sama anak-anak ya. Iya, benar sama anak-anak Said. Nah, jadi yang membeli ibu-ibu ya. Membeli ibu-ibu gitu. Jadi pas banget gitu pemilihan brand ambasadornya seorang Nicholas Saputra. Jadi ibu-ibu ini membeli nugget Canceler bukan karena nuggetnya tapi karena Nicholas Saputra. Mungkin awalnya karena itu dulu ya. Tadi ya aware, interest, desire. Interestnya sama Nicholas Saputranya. Tertarik gitu ya sama iklannya gitu ya. Belum lagi muncul di Instastory juga pasti banyak ya. Setiap saat dan lain sebagainya. Dan Canceler ini bukan hanya menggunakan media konvensional Bu. Tapi dia juga menggunakan media digital. Bahkan kalau yang saya lihat di TikTok, di Reels, bahkan di Instastory pun banyak konsumen masyarakat itu sendiri dia ikut mempromosikan secara gratis Canceler itu Bu. Nah gimana gitu. tuh? Mungkin bisa dilihat kali ya Bu. Oh boleh. Kita punya banyak contohnya kayaknya ya. Banyak banget nih. Nah ini dari salah satu netizen ya. Nah ini kan dia ngelihat billboard yang si Canceler dengan tulisan crispy-nya juara. Terus dia balas dengan caption yang menarik. Kamu juga juara Mas, juara gantengnya. Aduh. Nah itu di tag langsung Nicholas Saputra. Langsung di tag ya Nicholas Saputra. Ada lagi nih Bu. Ada lagi yang mana? Nah ini dari siapa ya? Dari Noni Yugi ya. Oke. Ya oke. Nah dia hati-hati di jalan. Nugget crispy-nya jangan lupa dimakan. Nah terus dia balas lagi Bu. Kalau Nicholas Saputra yang nyuruh hati-hati, aku bisa apa? Waduh, ini benar-benar ya. Jadi kayak ajang promosi gratis. Ada lagi nggak Said contohnya? Ada lagi nih. Ya dari Angel. Angel. Apa nih? Mau kemana? Ke hatimu sayang. Aduh. Ini menarik ya. Menarik, saya kayaknya belum pernah lihat iklan yang secara khusus gitu ya di foto kan ini ya. Benar banget. Di foto sama netizen, kemudian di tag lah Nicholas Saputra, dibalas pula dengan caption-caption yang meme banget ya. Iya, yang lucu dan menarik banget. Ya benar banget sih Bu. Nah itu yang mungkin jadi konsumen jadi penasaran sama Cancelernya. Orang-orang jadi ikutan untuk akhirnya menjadikan itu sebagai meme dan
Kenzeler dapat promosi secara Iya, gratis. promosi secara gratis. Nah, ini ada berbagai contoh lainnya juga nih Said. Contoh Iya, apa ya. nih Said? Hati-hati di jalan. Nah, ini banyak billboard ya yang Iya, terpasang betul. di jalanan ya. Sehingga orang-orang lagi macet dan lain sebagainya sambil nunggu. Itu bahkan ada di media digital juga sampai masuk kan. Jakarta dipenuhi billboard Nicholas Saputra. Netizen penasaran. Netizen penasaran. Karena Nicholas Saputra kayaknya juga jarang-jarang sih ya jadi brand ambassador atau iklan sebuah produk Ya, gitu. biasanya Jadi kan main film. iya, betul-betul identiknya sebagai pemain film, sebagai aktor gitu ya. Jadi begitu dia mencoba untuk menjadi brand ambassador sebuah iklan, pasti netizen penasaran produk apa nih yang mau diiklankan sama si Nicholas Saputra. Ini contoh apa lagi nih Said? Ini di public space ini transportasi umum ya Bu? Iya, betul-betul. Kayaknya di bis ya. Iya di bis ya, hati-hati di jalan dan lain sebagainya. Nah, Pemilihan katanya juga ini ya Bu, sesuai, maksudnya hati-hati di jalan, jangan lupa nugget crispy-nya dimakan dan lain sebagainya. betul. Sehingga orang-orang tuh oh iya hati-hati dibilang hati-hati nih sama Nicholas Saputra nih gitu. Jadi kayak rasa-rasa dia yang dibilang ini ya hati-hati sama Nicholas Iya, kayak gitu Saputra. sih Bu. Oke, ini menarik banget. It's the part of the good strategy ya. Betul banget. Penempatan berbagai iklan di berbagai media gitu ya, sampai menciptakan meme. Kemudian tadi Said mungkin pernah sampaikan juga artis-artis ya, juga ikut kayak mempromosikan entah dibayar atau enggak gitu ya. Nggak tahu ya Bu ya. Betul, tapi kayaknya senang aja gitu kalau bisa nge-tag Nicholas Saputra gitu ya, nge-tag Instagram. Apalagi kalau di repost sampai di repost sama Nicholas Saputra. Nah itu pasti jadi kayak seneng banget gitu kan. Iya, itu mungkin mereka mencoba ini juga sih, strateginya kira-kira bakal di repost gak ya? Kira-kira si Nicholas Saputra aware gak nih Bu? Aware sampai gak? tahapan actionnya di repost sampai ya Bu? tahapan action gak gitu ya. Nah itu tadi ya masuk AIDA model. Nah oke, Said, ini menarik banget obrolan kita, tapi kita sudahi dulu gitu ya, karena kita masih punya banyak review produk lainnya gitu ya. Nah terima kasih Said sudah menemani saya ngobrol hari ini. Jangan lupa dibeli Kenzeler Crispy Chicken Nugget. Ibu jadi promosi juga. Saya jadi promosi. Siapa tahu nanti saya bisa nge-tag Nicholas Saputra juga di atau sini. berdampingan sama Nicholas Saputra. Oke, terima kasih Said. Sampai jumpa lagi di video-video marketing berikutnya ya Soulmate. Good day mates.